Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam Pastor Message. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk membaca dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Amin. Saudara, firman Tuhan tersebut memberitahukan kita bahwa rancangan Tuhan bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya adalah rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan, hari depan yang terbaik. Dan saya percaya janji Tuhan ini berlaku bagi setiap kita dan di setiap keadaan. Bagaimanapun keadaan dunia, tapi kita percaya bahwa janji Tuhan inilah yang berlaku atas kita. Amin saudara. Karena itu saya percaya apapun yang terjadi atas dunia ini saudara, selama kita bersungguh hati kepada Tuhan dan ada di dalam Tuhan, maka rancangan Tuhan yang terbaik akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudara, apa bagian kita supaya hal ini terjadi saudara? Dalam ayat yang ketujuhnya dari Yeremia pasal 29, firman Tuhan berkata demikian saudara. "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Saudara, supaya rancangan Tuhan yang terbaik bisa terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau supaya kita sebagai pribadi dan bersama-sama sebagai gereja, kita mengusahakan kesejahteraan kota kita di mana kita tinggal. Karena kalau kota kita sejahtera, kita juga sejahtera. Nah saudara, setiap kita pasti punya cara yang berbeda-beda untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Ya, ada yang melakukannya dengan cara membangun rumah singgah buat anak jalanan misalnya. Ada yang melakukan dengan cara memberi makan orang-orang yang berkekurangan. Ada juga yang melakukannya dengan cara mereka mengasihi orang-orang lansia yang ada di panti-panti jompo untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Semua orang punya cara yang berbeda-beda. Tapi Yeremia 29 ayat 7 menunjukkan kepada kita ada satu hal yang kita semua harus melakukannya sebagai orang percaya untuk mengusahakan kesejahteraan kota kita. Yaitu kita harus berdoa untuk kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Saudara, semua usaha manusia itu adalah baik tetapi terbatas. Tapi kita percaya doa tidak terbatas kuasanya. Bisa mengerjakan hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Nah itu mari saudara, apapun yang kita lakukan untuk mensejahterakan kota kita, tetap kita harus berdoa untuk kesejahteraan kota bersama-sama. Karena kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Dan kalau kita berdoa buat kota kita sejahtera, maka kita juga akan sejahtera dan semua masyarakat sejahtera. Amin saudara. Nah saudara, kalau kita mau berdoa buat kesejahteraan kota kita, maka tidak terlepas kita harus berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kita. Karena kota di mana kita tinggal bersama dengan kota-kota lain di Indonesia itu menjadi satu kesatuan. Sehingga kalau negara kita sejahtera, maka kota-kota sejahtera. Kalau kota-kota sejahtera, maka bangsa dan negara juga sejahtera. Karena itu saudara, saya mengajak kita melalui Pastor Message ini, mari kita ambil bagian kita untuk berdoa buat kota, bangsa, dan negara kita. Kita mendengar kabar hari ini saudara, ada negara-negara yang sedang mengalami kesulitan. Bahkan ada satu negara yang sudah bangkrut, dikatakan jatuh. Ya, kacau, pemimpinnya lari meninggalkan negaranya saudara. Dan ada beberapa negara yang dikatakan sedang menuju ke arah itu juga. Dan kita bersyukur, ya, cukup banyak ahli ekonomi baik dalam negeri maupun luar negeri yang memprediksi bahwa Indonesia masih cukup baik keadaannya, masih cukup kuat. Tetapi itu jangan membuat kita lengah. Karena itu mari sejak sekarang kita bersatu dalam doa supaya Indonesia dijaga dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin saudara. Nah lebih jauh saudara, hal apa saja yang perlu kita doakan? Melalui Pastor Message ini saya mencoba memberikan kepada kita beberapa hal yang perlu kita doakan. Supaya ini berhasil sehingga mendatangkan kesejahteraan buat bangsa dan negara dan kota-kota di negara kita. Yang pertama yang harus didoakan saudara, sejak awal pemerintahan Pak Jokowi di periode yang pertama tahun 2014, beliau melalui pemerintahannya sudah membangun berbagai infrastruktur di berbagai kota di Indonesia. Bahkan sampai tempat-tempat yang terpencil tetapi vital untuk perekonomian juga dibangun infrastruktur sehingga diharapkan roda perekonomian ditunjang saudara. Para pelaku ekonomi dibantu dengan infrastruktur yang baik
sehingga usaha semua perekonomian bisa berkembang. Karena itu saudara doakan, biar melalui infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah, muncul pelaku-pelaku ekonomi yang baru. Ya, semua usaha-usaha yang sudah ada boleh mendapatkan banyak kemudahan ya dalam mereka berusaha melalui infrastruktur yang dibangun ini, sehingga semua usaha berkembang dan banyak muncul saudara usaha-usaha baru, pengusaha-pengusaha baru karena ada infrastruktur yang baik di negeri ini. Yang kedua saudara, di awal masa pemerintahan periode kedua, Pak Jokowi juga membuat sebuah program yang disebut sebagai food estate atau lumbung pangan. Ya, beliau memerintahkan aparatur pemerintahannya untuk membangun lahan-lahan yang tertidur, yang tidak digarap selama ini, yang ratusan hektar banyaknya di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, dan ditanami supaya itu menjadi lumbung pangan, sehingga saudara itu bisa mensuplai kebutuhan bangsa rakyat di negara kita, sehingga kebutuhan pangan tercukupi. Dan untuk menunjang food estate itu, pemerintah juga sudah membangun bendungan-bendungan saudara, untuk pengairan food estate. Karena itu doakan supaya program ini berhasil, sehingga tidak akan ada krisis pangan di Indonesia. Karena kebutuhan pangan bangsa negara kita ditunjang oleh lumbung pangan yang dibangun oleh pemerintahan. Amin saudara, doakan. Karena kita percaya, kalau doa orang benar besar kuasanya. Yang ketiga saudara, pemerintah juga sudah melakukan reformasi birokrasi dan reformasi aparatur negara. Dan ini dengan adanya reformasi ini diharapkan saudara, menutup kemungkinan peluang untuk korupsi. Sehingga tidak ada pejabat yang korupsi, semuanya memerintah dengan bersih saudara. Dan ini penting, karena ada satu negara yang sedang mengalami kebangkrutan saat ini. Kenapa bisa terjadi? Karena diperkirakan aparatur negaranya banyak yang korup. Sehingga aparat-aparat negaranya kaya raya tetapi rakyatnya sangat miskin dan akhirnya negaranya kolaps saudara. Karena itu kita berdoa biar reformasi birokrasi dan aparatur negara yang sudah dilakukan oleh pemerintah membawa hasil yang terbaik. Sehingga aparatur pemerintah dari pusat sampai daerah mereka mengabdi melayani dengan baik dan menjauhi yang jahat, menjauhi korupsi, dan mereka mengusahakan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Doakan hal ini, karena kalau Tuhan yang campur tangan, saya percaya nggak ada yang mustahil saudara, ini bisa terjadi. Amin saudara. Nah juga doakan saudara, supaya pemerintah berhasil menjaga stabilitas kebutuhan terutama untuk barang-barang pokok. Stabilitas harga kebutuhan-kebutuhan pokok saudara, di tengah semua tekanan yang sedang terjadi. Karena krisis global saudara, karena perang Rusia dan Ukraina, maka semuanya menekan ya harga-harga bahan pangan, bahan pokok termasuk di negara kita. Karena itu doakan supaya pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga. Dan yang terakhir saudara, yang kelima, doakan supaya NKRI tetap teguh berdiri. Kalaupun ada usaha-usaha untuk menjatuhkan NKRI, Tuhan yang akan berperkara, Tuhan singkapkan dan Tuhan gagalkan. Sehingga negara kita tetap teguh berdiri dan rakyatnya tetap sejahtera. Amin saudara. Mari 5 hal tadi doakan bersama-sama. Supaya rancangan Tuhan yang terbaik dalam Yeremia 29 ayat 11 terjadi atas kita semua dan atas seluruh masyarakat Indonesia ini. Dan kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Kalau kita berdoa, Tuhan yang akan bekerja dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. Nah itu mari satukan hati kita untuk berdoa buat kota, bangsa, dan negara kita. Haleluya. Tuhan kami sepakat berdoa untuk kota kami Tuhan. Kota Bandung, Cimahi, Padalarang, Lembang Tuhan, Bandung Barat. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biar Tuhan berkati juga kota-kota lain di Indonesia Tuhan. Semuanya Tuhan berkati. Berkati pemerintahan. Biar semua program yang dilakukan, dirancangkan, boleh terlaksana dengan baik, mendatangkan kesejahteraan buat kota, bangsa, dan negara kami. Berkati Indonesia Tuhan, supaya ada ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan semua sendi kebangsaan di negara ini, sehingga NKRI tetap teguh berdiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan kota, bangsa, negara kami ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah demikian saudara pesan Tuhan untuk Pastor Message hari ini. Semoga jadi berkat buat kita semua. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan shalom.